Masih bersama kami di Kompas Petang, saudara. Kami akan membahas saling lapor Ade Armando dan Sekjen PAN yang berlanjut setelah polisi memeriksa Sekjen PAN Edi Suparno. Apa kedua pihak terus melanjutkan kasus ini? Kita sudah bersama dengan dosen UI yang juga pelapor Sekjen, yakni Ade Armando, dan Wasekjen PAN Slamet Aryadi. Selamat sore, Bung Ade. Sudah sehat ya, Bung Ade? Alhamdulillah, insya Allah belum pulih benar, tapi sudah membaik 90% barangkali. Alhamdulillah, semoga lekas pulih total dan sudah bergabung juga Mas Slamet, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak. Baik, Mbak. Senang kalau sehat juga. Saya ke Mas Slamet dulu. Jadi sebenarnya permasalahannya apa? Yang dipermasalahkan Sekjen PAN, Mas Edi, pada kuasa hukumnya Bung Ade ini apa? Ya, baik, Mbak. Yang pertama, yang kita permasalahkan kemarin, ada dugaan ini, Mbak. Ada dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang kuasa hukum Bang Ade Armando terhadap Sekjen PAN dalam hal tweetan-tweetan yang dilakukan oleh yang dipost oleh Sekjen, sehingga berujung pada laporan. Oke, lalu? Nah, tentunya yang kemarin kita sudah melakukan suatu diskusi panjang di internal PAN, karena sebelumnya terkait masalah somasi yang dilayangkan oleh saudara kuasa hukum Muannas Alaidit, yaitu melalui DPP PAN. Tentunya kami bersikap atas nama Partai Amanat Nasional, karena ini juga menyangkut nama baik Partai Amanat Nasional. Tentunya kami juga melakukan langkah-langkah hukum yang terukur dan juga melakukan sesuai dengan langkah-langkah prosedur yang baik. Tentunya kami juga melakukan proses hukum, bukan berarti kami di sini melaporkan kuasa hukum Bang Ade di situ bukan melapor balik, tapi kami ada indikasi dan dugaan pencemaran nama baik yang mengarah kepada pribadi Sekjen saudaraku Edi Suparno dan juga mengarah kepada keluarga ataupun secara pribadi. Sehingga kami tidak terima apa yang dilontarkan. Tentunya Pak Sekjen Edi Suparno tadi sudah dilakukan pemeriksaan atas laporan beliau terhadap adanya dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan saudaraku kuasa hukum Ade Armando. Oke, saya tanya ke Bung Ade, tadi ada dugaan pencemaran nama baik, keberatan dari pihak PAN. Sambil Bung Ade, maaf boleh sambil bergeser juga ke sebelah kanan sedikit ya? Oke, cukup sekarang. Ya, Cukup. Sip, oke, silakan. Ya, maaf Mas Slamet, saya nggak tahu yang disebut sebagai pencemaran nama baik oleh Bung Muannas itu apa ya, pencemaran nama baik terhadap Pak Edi dan keluarga? Oh iya, Bang Ade, sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin ini Bang Ade ya. Salam lahir batin. Madura ini. Siap. Jadi, alhamdulillah ini Bang Ade sudah pulih. Saya sangat senang dan saya prihatin juga Bang Ade. Jadi berbicara menyikapi pertanyaan sikap dari Bang Ade terkait pencemaran nama baik, tadi Sekjen kami saudaraku Edi Suparno sudah dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk dimintai kesaksian serta dimintai untuk bukti lebih lanjut terkait adanya indikasi dugaan pencemaran nama baik yang berada di tweet. Nah, masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh, mohon maaf, saudaraku yang diduga oleh saudaraku Muannas Alaidit, yaitu nanti yang bisa menyampaikan adalah dalam hal tahapan penyelidikan dan penyidik, yaitu pihak kepolisian dalam hal ini, kan itu merupakan barang bukti. Kami tidak bisa memflorkan dalam forum terbuka hari ini. Biarkan nanti kesaksian dan bukti itu menjadi bukti otentik yang bisa dijadikan barang bukti oleh pihak penyidik. Oke, Bung Ade melihatnya ada kelanjutannya ini soal dugaan pencemaran nama baik, meskipun belum mau dibuka di sini buktinya. Tapi kalau menurut Bung Ade ini jadi panjang, apakah memang langkah hukum ini jadi upaya yang terbaik begitu? Saya tidak bisa menilai apakah ini langkah hukum yang terbaik, tapi kalau teman-teman PAN melakukan itu kan hak hukum mereka juga ya untuk mengajukan gugatan tersebut. Tapi buat saya, karena tadi pertanyaan terhadap saya adalah sebetulnya pencemaran nama baiknya apa, saya sebaiknya bertanya kepada Mas Slamet, tapi Mas Slamet justru mengatakan itu adalah hak kepolisian untuk menjelaskannya. Jadi kalau urusan perkara hukum, kita sih
ikuti aja, kan kita negara hukum ya. Sebagaimana kami mengajukan somasi, kemudian penguasa atau pengacara saya kemudian menggugat Pak Edi, sekarang juga Pak Edi menggugat Pak Mu'anas, saya rasa itu hal yang normal saja dalam sebuah negara hukum. Saya tidak punya kapasitas apapun untuk menilai itu sebagai sesuatu yang buruk atau baik. Ya kita sih harapkan sebetulnya semua itu tidak perlu sampai berkepanjangan ya. Tapi kalau misalnya ini sampai ke tahap pengadilan pun, ya itu adalah sesuatu yang sangat normal dalam sebuah proses hukum. Oh, kalau menurut Bung Ade, tweetnya Sekjen PAN, Bung Edi, yang menyebut soal AA, inisialnya waktu itu. Waktu itu kami belum sempat tanya langsung ke Bung Ade. Nah sekarang Bung Ade sendiri melihatnya apakah AA itu ditujukan kepada Bung Ade atau seperti apa? Karena inilah yang jadi awal jadi ramainya kasus ini dan berkembang. Ya, harus dijelaskan ya bahwa saya nggak tahu persis apakah Pak Edi itu melaporkan Mu'anas karena somasi yang disampaikan oleh Mu'anas atau bukan ya. Tapi kalau pertanyaan Anda adalah kaitannya dengan tweet Pak Edi, saya rasa kita memang kubu saya Mu'anas, itu kan sejak awal memang sebetulnya cuma mengajukan somasi, permintaan agar tweet itu ditarik. Ya, karena pernyataan penodaan agama itu dalam pandangan kami ya adalah jelas-jelas ditujukan kepada saya karena tidak ada orang lain waktu itu yang masuk dalam kategori itu. Sehingga buat saya kan ketika itu harus dikatakan hampir mati lah ya, hampir tewas gara-gara orang menuduh saya melakukan penodaan agama. Ya, untungnya alhamdulillah Allah menyelamatkan saya sehingga saya tidak meninggal saat itu. Tetapi ketika itu kemudian Pak Edi mengulangnya lagi dalam sebuah tweet yang paling tidak kita katakan seolah-olah mengatakan saya memang menodai agama, sehingga pertanyaan kami saya cuma satu, Pak Edi tolong jelaskan dong kapan saya melakukan penodaan agama ya, karena saya tidak pernah merasa bahwa saya menodai agama saya, menodai Islam, karena buat saya menodai agama itu adalah sesuatu perbuatan yang memang tidak bisa diterima. Jadi pertanyaan saya ketika itu adalah atau permintaan dari kuasa hukum adalah agar Pak Edi menarik karena seolah-olah itu ditujukan kepada saya. Dan kemudian saya sendiri membuat pernyataan kemudian adalah Pak Edi tolong sampaikan kepada saya penjelasan tentang kapan saya pernah menodai agama. Karena buat saya itu adalah sesuatu hal yang memang sama sekali tidak pantas dilakukan. Jangan-jangan Pak Edi mendengar dari sumber yang salah barangkali ya. Sekedar itu sebenarnya. Oke, saya tanya ke Mas Slamet, tanggapannya seperti apa? Awalnya kan dari somasi, dan bagaimana PAN menjelaskan isi tweet Pak Edi ini kepada Bung Ade? Iya, yang pertama kami menyikapi Mbak, terkait masalah somasi, itu kami sangat menyayangkan. Karena Partai Amanat Nasional merupakan suatu lembaga yang terbuka bagi siapapun untuk melakukan klarifikasi, tabayun, komunikasi. Nah, yang kami sayangkan, kenapa dari pihak kuasa hukum Ade Armando melakukan somasi. Somasi tersebut kami katakan dan kami sampaikan itu bukan bentuk klarifikasi dan tabayun. Tapi kami sampaikan bahwa somasi yang dibuat, yang dikirimkan ke DPP PAN itu adalah bentuk ancaman. Karena ada kalimat 3 kali 24 jam tidak menghapus tweet maka akan dilaporkan kepada kepolisian. Kenapa? Kalau memang betul-betul ingin melakukan tabayun dan klarifikasi, pihak kuasa hukum Ade Armando tidak melakukan klarifikasi secara terbuka, datang baik-baik kepada saudaraku Sekjen Edi Suparno ataupun kepada PAN. Tentunya insya Allah dengan tabayun ataupun klarifikasi akan ada solusi. Yang kedua, berkaitan dengan adanya tweet yang dianggap mengarah kepada saudaraku Ade Armando dalam tweetnya saudaraku Edi Suparno yang berinisial AA, di situ tidak pernah menyebut secara langsung AA itu siapa. Jadi Bang Ade perlu juga diklarifikasi, bukan bermaksud kami menuduh dan bermaksud kami menuduh Bang Ade melakukan penistaan agama, karena yang berhak menentukan itu yaitu adalah pihak yang berwajib, adalah dalam proses penyidikan. Cuman dalam hal ini publik juga tahu Bang Ade, mohon maaf, beribu maaf, Bang Ade setelah dilakukan SP3, setelah dilakukan pelaporan oleh seseorang,
Di situ kasusnya banyak beredar di media massa, di publik. Makanya saya minta kepada kuasa hukum Bang Ade saat bertemu kemarin untuk menjelaskan kepada publik. Karena ini penting bagi masa depan Bang Ade dan keluarga. Karena status hukum Bang Ade ini banyak yang menyimpulkan di media massa bahwa sampai hari ini Bang Ade masih menyandang status sebagai tersangka. Tentunya status hukum ini sangat penting. Apalagi hari-hari ini sangat sensitif terkait penistaan agama. Jangan sampai nanti kalau memang Bang Ade tidak pernah melakukan penistaan agama terseret di kasus yang diduga melakukan penistaan agama. Jadi saya sarankan dari kemarin, daripada sibuk melakukan somasi dan sibuk melaporkan sekjen, lebih baik menjelaskan kepada publik duduk permasalahan kasus yang menimpa Bang Ade Armando, karena ini sangat penting. Oke, ini ada beberapa berarti yang dicatat. Yang pertama keberatan atas somasi, yang kedua tidak menuding Bung Ade, tapi di sisi lain juga ingin menjelaskan soal SP3-nya seperti apa. Silakan Bung Ade. Ya, artinya kan kesimpulan saya, walaupun Mas Slamet ini dengan sangat santun ya mengatakan bahwa tidak ada tuduhan langsung, tapi dengan mengatakan bahwa saya seharusnya menjelaskan tentang kasus tersangka saya itu, sebetulnya artinya saya simpulkan ya Mas Slamet, mudah-mudahan saya nggak salah, Pak Edi itu menganggap bahwa saya memang sudah menodai agama karena kasus yang membuat saya jadi tersangka itu. Sebenarnya kalau itu yang disampaikan kan juga jelas jadinya bahwa memang Pak Edi ini menganggap saya sudah melakukan penodaan agama, yaitu kaitannya dengan pernyataan saya Tuhan bukan orang Arab ya, kalimat itu yang menjadikan saya tersangka waktu itu, dan itu baru sampai tahap tersangka, udah di SP3 ditersangkakan lagi karena ada pra peradilan, tapi kemudian di SP3 kembali oleh kepolisian. Kalau itu yang dianggap sebagai penodaan agama, ya sebetulnya saya ingin menanyakan kepada Pak Edi, kenapa kalimat saya itu dianggap sebagai penodaan agama ya, karena jelas-jelas kesimpulan Pak Edi adalah saya memang sudah melakukan penodaan agama. Itu saja sebetulnya buat saya sih yang terpenting ya. Saya senang saya diminta mengklarifikasikan itu. Saya bisa mengklarifikasikan kepada Pak Edi, tapi saya juga harus bertanya kepada Pak Edi, kenapa Pak Edi menilai bahwa saya sudah melakukan penodaan agama? Apakah karena kalimat Tuhan bukan orang Arab, atau Allah bukan orang Arab, atau ada kalimat-kalimat yang lain, atau hal-hal yang lain. Sebetulnya kan enak tuh kalau kita sebagai sesama orang dewasa, itu bertukar pikiran semacam itu. Oke, silakan dijawab. Mungkin Mas Slamet bisa jawab. Nah, sementara kan yang perlu kami klarifikasi Mbak, kalau dari bahasa Bang Ade tadi bahwa seakan-akan saudaraku Sekjen Edi Suparno ini menuduh beliau dalam melakukan penistaan agama. Makanya yang perlu kita pertegas hari ini bahwa tidak ada kalimat satupun yang menyatakan, yang menyebut Bang Ade Armando dalam tweetnya itu sudah melakukan ataupun diduga melakukan penistaan agama. Tidak ada. Memang ini terjadi miskomunikasi dan mispersepsi saja. Nah, tentunya tadi Bang Ade menyampaikan melakukan diskusi secara santai, secara terbuka, saya setuju Bang Ade. Tentunya kalau memang langkah awal yang dilakukan oleh saudara kuasa hukum Bang Ade Armando ini melakukan tabayun dan klarifikasi ataupun melakukan diskusi santai, tentunya benang merahnya ini akan terurai. Nah, ini yang belum tersampaikan sampai hari ini Bang Ade. Jadi tabayun ini belum ketemu. Dari tadi disebutnya tabayun, klarifikasi secara langsung, diskusi santai. Saya mau tanya ke masing-masing, saya ke Mas Slamet dulu. Jadi kalau misalnya ada diskusi, kalau ada klarifikasi, empat mata, apakah kemungkinan diselesaikan secara damai itu terbuka lebar, Mas Slamet? Kalau persoalan hari ini Mbak, bukan persoalan masalah damai ataupun tidaknya. Persoalan hari ini, karena ini sudah kita bukan basi sih, karena ini kasus kami ini saudara Edi kasus hari ini yang menimpa saudara Edi Suparno ini bukan berurusan lagi dengan Bang Ade, karena yang dilaporkan itu adalah saudara kuasa hukum. Tapi artinya laporan hukum ini bisakah ada kemungkinan dicabut dan diselesaikan secara damai atau tidak,
Pertanyaannya itu, Mas Slamet? Kalau masalah untuk hal mencabut ataupun tidak, kami hari ini tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Tentunya kami akan menghormati hukum. Oke. Terkait ini memang ada ada komunikasi yang lebih intens yang mengarah untuk melakukan klarifikasi yang lebih baik. Artinya dari pihak Ade Armando, saudara Ade Armando ataupun saudara Muannas Alaidit untuk melakukan komunikasi, kita terbuka, Mbak. Cuma sampai detik ini, pada prinsipnya kami, saudaraku Edi Suparno, tetap patuh dan tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan tetap mematuhi asas hukum yang berlaku juga. Oke, kalau Bung Ade menangkapnya seperti apa? Bisakah diselesaikan ini secara ya kekeluargaan tadi dikatakan, ataupun diskusi terbuka, klarifikasi, tabayun begitu, Bung Ade? Ya, kalau kami kan sejak awal sebetulnya tidak pernah menutup kemungkinan terjadinya langkah-langkah semacam itu ya. Tetapi memang kalau kondisinya seperti ini, kan kita kembali ke soal kenapa Pak Edi itu sampai digugat oleh kuasa hukum saya adalah karena kaitannya dengan tweet tersebut, dan tweet tersebut kan diminta untuk dicabut, dan kalau itu tidak dicabut ya akan terus berlanjut ya. Jadi kalaupun memang akan ada cara-cara kekeluargaan, pertama saya akan serahkan itu sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Dia yang tahu hukum ya, mana yang terbaik dalam jalur hukum itu. Tapi yang penting adalah selama itu saya duga ya, selama itu tidak dicabut, kelihatannya memang juga tidak akan dicabut gugatannya dan seterusnya. Jadi sebetulnya memang sejak awal semua ini tidak perlu terjadi kalau saja ketika itu langsung dinyatakan bahwa kan banyak ya orang menarik tweetnya atau kemudian menyatakan bahwa ya itu saya tidak bermaksud begitu. Jadi kita anggap tidak pernah ada tweet tersebut dan seterusnya. Jadi saya sendiri bukan termasuk orang yang zero sum game ya, menang dan kalah sepenuhnya. Saya Baik. sebagai Muslim selalu menganggap bahwa selalu ada cara ya damai atau apapun. Tapi kita lihatlah ya. Dan ini tergantung pada kuasa hukum saya juga. Oke, wait and see. Karena nasi sudah jadi bubur, tapi apakah buburnya bisa dikasih topping kerupuk, ayam dan lain-lain agar kembali damai dan berakhir kekeluargaan? Kita lihat nanti. Terima kasih. Ya, kita lihat. Terima Dosen kasih. UI yang juga Wasekjen Ade Armando. Terima kasih Wasekjen PAN, Mas Slamet Aryadi. Terima kasih.